Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Moms dan Dads ingin belajar pola asuh anak dan parenting dari ahlinya, sekaligus hiburan drama audio yang diangkat dari kisah nyata. Yuk dengerin podcast obrolan Meja Makan persembahan Medio by KG Media bersama Nakita dan Nova hanya di Spotify. Sebanyak 8 partai politik baru mendaftarkan susunan kepengurusan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Sulawesi Utara. Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Ferry Sangian mengatakan, 8 partai politik baru tersebut yakni Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Partai Nusantara, Partai Umat, Partai Era Masyarakat Sejahtera atau Partai Emas, Partai Cinta Indonesia, Partai Indonesia Bangkit Bersatu, Komite Eksekutif Partai Buruh, dan Partai Pergerakan Kebangkitan Desa atau Perkasa. Pemerintah daerah Sulawesi Utara menerima pendaftaran parpol baru dan selanjutnya untuk proses verifikasi akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Makassar dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Sulawesi mencatat terjadi peningkatan praktek perampasan ruang kebebasan sipil dalam kurun waktu 2019 hingga 2022 khususnya di Makassar. Koordinator Kontras Sulawesi Narsum mengatakan bentuk perampasan dan penyempitan ruang kebebasan sipil seperti pembubaran paksa, demonstrasi, dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan aparat kepolisian pada aksi reformasi di korupsi. Kala itu sebanyak 498 peserta aksi ditangkap dan 237 mengalami kekerasan. Selain itu ada pula sentimen gerakan berbasis rasisme. Salah satunya seperti yang dialami mahasiswa Papua yang berulang kali direpresi oleh sekelompok organisasi massa atau ormas. Misi pemerintah Kota Malang mengangkat kreasi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ke-27 Padang pada 7-10 Agustus 2022 berjalan sukses. Produk daster bordir dari brand Red Tulip yang menjadi unggulan langsung ludes diborong sejumlah delegasi yang mengunjungi stan Kota Malang di hari pertama gelaran Indonesia City Expo 2022. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji mengungkapkan bahwa hal tersebut menjadi testimoni nasional akan kualitas karya kreatif dari Kota Malang. Di mana untuk daerah dan khususnya Kota Malang ini Rakernas menjadi ajang promosi potensi produk-produk unggulan. Sehingga harapannya nanti banyak orang datang ke Kota Malang dan bisa menimbulkan efek dominonya bagi ekonomi masyarakat. Tercatat beberapa wali kota beserta delegasi seperti dari Tarakan, Mojokerto, dan Makassar juga memborong produk daster Malangan yang memiliki kekayaan motif berbahan katun Jepang yang terbaik di kelasnya dan dibuat secara handmade embroidery. Sementara itu, Ika Vidya, pemilik brand Red Tulip, mengaku senang bisa difasilitasi oleh pemerintah Kota Malang untuk mengikuti pameran yang dihadiri delegasi dari 98 kota se-Indonesia tersebut. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.